Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ilham, Mas, dengan akhiran NIM 001, mahasiswa dari program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah terkait dengan judul Ilmu Sains Al-Kindi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sains Islam. Perlu diketahui, ilmu pengetahuan atau sains merupakan salah satu pilar penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dan dalam sejarahnya, kemajuan ilmu pengetahuan tidak lepas dari kontribusi para ilmuwan muslim pada masa keemasan Islam. Salah satu tokoh terkemuka yang memberikan sumbangsi besar dalam bidang sains adalah Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu tokoh awal yang memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam dan berupaya menggabungkannya dengan ajaran Islam. Namun kontribusinya tidak terbatas pada bidang filsafat. Ia juga dikenal aktif dalam mengembangkan berbagai disiplin ilmu sains seperti matematika, fisika, kedokteran, optika, musik, dan kimia. Dalam karyanya, Al-Kindi menekankan pentingnya akal dan logika sebagai dasar dalam memahami alam semesta, serta mendukung pendekatan ilmiah dan rasional dalam pencarian pengetahuan. Melalui berbagai karyanya, Al-Kindi tidak hanya mewariskan pemikiran yang mendalam, tetapi juga meletakkan dasar metodologi ilmiah yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa. Oleh karena itu, mempelajari pemikiran dan kontribusi Al-Kindi dalam bidang sains menjadi sangat penting untuk memahami sejarah dan akar perkembangan ilmu pengetahuan modern pada saat ini. Adapun beberapa pertanyaan yang muncul mengenai makalah ilmu sains Al-Kindi ini. Pertama, bagaimana riwayat kehidupan dan latar belakang intelektual Al-Kindi? Kedua, bagaimana pandangan Al-Kindi terhadap sains dan perannya dalam memperoleh pengetahuan? Tiga, apa saja kontribusi Al-Kindi terhadap pengembangan ilmu sains pada masanya dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pemikiran dan kontribusi Al-Kindi dalam bidang ilmu sains. Sebagai tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam, Al-Kindi memainkan peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam upayanya menyelaraskan rasionalitas filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pandangan dan metode ilmiah Al-Kindi penting untuk menelusuri akar perkembangan sains dalam peradaban Islam serta dampaknya terhadap pemikiran di dunia Barat. Lanjut ke pembahasan pertama tentang biografi Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi lahir sekitar tahun 801 sampai 873 Masehi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Kindi, adalah seorang filsuf, ilmuwan, polimat muslim terkemuka pada abad ke-9. Ia dianggap sebagai filsuf muslim pertama dan dijuluki sebagai filsuf Arab karena merupakan satu-satunya filsuf dari keturunan Arab asli. Al-Kindi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah intelektual Islam. Dikenal karena perannya sebagai pelopor filsafat Islam dan ilmuwan multidisipliner pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Ia berasal dari keluarga bangsawan suku Indah yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik dan budaya pada masa itu. Al-Kindi mendapatkan pendidikan awal di Kufa dan melanjutkan studinya di Baghdad, pusat intelektual dunia Islam saat itu. Di sana ia menguasai berbagai ilmu termasuk filsafat, logika, matematika, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, musik, dan linguistik. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan penerjemahan yang menerjemahkan karya-karya filsuf dan ilmuwan Yunani ke dalam bahasa Arab, khususnya karya Aristoteles, Plato, dan Euclid. Al-Kindi tidak hanya menerjemahkan, tapi juga mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan dengan pendekatan yang rasional dan sistematis. Ia berusaha mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan meyakini bahwa kebenaran adalah universal dari manapun asalnya. Sains dalam pandangan Al-Kindi.
Al-Kindi merupakan salah satu pemikir besar dunia Islam yang memiliki pandangan visioner mengenai ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi juga sebagai ilmuwan serba bisa yang memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, fisika, musik, dan logika. Dalam pandangannya, sains adalah jalan rasional yang digunakan manusia untuk memahami realitas dan kebenaran, serta merupakan bentuk ibadah intelektual kepada Tuhan. Al-Kindi memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Ia menyatakan bahwa kebenaran ilmiah dan kebenaran wahyu harus saling menguatkan dan sejalan. Oleh karena itu, mempelajari alam dan hukumnya merupakan bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Menurut Al-Kindi, tujuan utama dari sains adalah untuk mencari kebenaran, dan ia berpendapat bahwa semua pengetahuan ilmiah harus berdasarkan pada rasionalitas, logika, dan metode sistematis, yang mendorong penggunaan akal untuk menjawab persoalan-persoalan filosofis dan ilmiah dengan pendekatan yang kritis dan objektif. Pandangan Al-Kindi mengenai sains menunjukkan sinergi harmonis antara akal dan iman, antara wahyu dan observasi ilmiah. Ia adalah pelopor yang membuka jalan bagi integrasi ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam dan membuktikan bahwa pencarian rasional terhadap realitas tidak menghalangi, bahkan justru memperkuat pemahaman spiritual seseorang. Bahwasanya tidak hanya penting bagi dunia Islam, tetapi juga bagi sejarah sains global dan dunia. Kontribusi Al-Kindi dalam dunia sains. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Al-Kindi tidak hanya berkontribusi dalam bidang filsafat, tapi juga memberikan sumbangsi besar terhadap berbagai cabang ilmu sains. Ia dikenal sebagai tokoh ensiklopedis yang menghasilkan ratusan risalah dalam beragam bidang ilmu pengetahuan. Beberapa kontribusi penting Al-Kindi dalam berbagai bidang sains adalah: yang pertama, matematika. Al-Kindi memiliki perhatian khusus terhadap matematika, karena menurutnya matematika adalah dasar bagi semua ilmu lainnya. Ia menulis banyak risalah tentang aritmetika, geometri, dan teori bilangan. Salah satu kontribusinya adalah mengenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke dunia Islam, yang kelak menjadi dasar sistem bilangan modern di dunia barat. Ia juga menggunakan matematika untuk menjelaskan fenomena dalam bidang lain, termasuk musik dan kedokteran. Kedua, optika dan fisika. Dalam bidang optika, Al-Kindi menulis risalah De Aspectibus yang berisi teori mengenai cahaya dan penglihatan. Ia menolak teori penglihatan yang menyatakan bahwa mata memancarkan cahaya, dan menyatakan bahwa cahaya berasal dari objek dan masuk ke mata, konsep yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Ibnu Al-Haytham. Ia juga mempelajari sifat-sifat cahaya, refleksi, dan refraksi. Ia meletakkan dasar bagi studi ilmiah tentang optik. 3. Kedokteran dan farmakologi. Al-Kindi menulis beberapa risalah tentang kedokteran, termasuk tentang diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit. Salah satu karya terkenalnya adalah tentang penggunaan matematika dalam menentukan dosis obat. Ia menyusun tabel dosis yang sistematis untuk mengatur penggunaan obat secara akurat, menjadikannya pelopor dalam aplikasi metode ilmiah dan kuantitatif dalam farmasi. Keempat, astronomi dan astrologi. Al-Kindi juga aktif dalam bidang astronomi. Ia menerjemahkan dan mengomentari banyak karya astronomi Yunani, seperti karya Ptolemeus. Ia juga membuat pengamatan tentang gerak benda langit, kalender, dan fenomena astronomis lainnya. Meski sebagian besar tulisannya mencampur aspek astrologi, ia tetap menekankan pendekatan rasional dan pengukuran dalam analisisnya. 5. Musik. Dalam ilmu musik, Al-Kindi menulis risalah yang menjelaskan hubungan antara bunyi, getaran, dan matematika. Ia menggunakan teori bilangan untuk memahami harmoni musik dan mencoba merumuskan notasi musik berdasarkan proporsi numerik. Ini menunjukkan pendekatan ilmiahnya dalam memahami estetika dan suara. 6.
logika, dan epistemologi. Meskipun lebih masuk ke ranah filsafat, Al-Kindi menjadikan logika sebagai alat penting dalam semua bidang ilmu. Semua bidang ilmu. Ia menerjemahkan dan mengembangkan logika Aristoteles dan memperkenalkan pentingnya penalaran deduktif dan induktif dalam proses ilmiah. Hal ini menjadikan Al-Kindi sebagai salah satu perintis metodologi ilmiah dalam peradaban Islam. Kontribusi Al-Kindi dalam ilmu sains sangat luas dan mendalam. Ia bukan hanya seorang teoretikus, tetapi juga praktisi yang menerapkan metode rasional, eksperimental, dan matematis dan studi ilmiah. Pendekatan multidisiplin dan sintesis antara rasio dan spiritualitas menjadikan Al-Kindi sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia. Pemikirannya menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan Yunani dan dunia Islam, dan membuka jalan bagi lahirnya ilmuwan besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham. Kemudian, kesimpulan pada makalah kali ini adalah Al-Kindi merupakan tokoh penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang berhasil mengintegrasikan filsafat, agama, dan sains secara harmonis. Pandangannya tentang ilmu pengetahuan didasarkan pada keyakinan bahwa akal adalah anugerah ilahi yang harus digunakan untuk memahami hakikat alam semesta dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menolak dikotomi antara wahyu dan rasio, dan justru melihat keduanya sebagai jalan yang saling mendukung dalam pencarian kebenaran. Melalui karyanya di berbagai bidang seperti matematika, optika, kedokteran, musik, dan logika, Al-Kindi menunjukkan pendekatan ilmiah yang sistematis, rasional, dan berbasis observasi. Ia menjadi pelopor dalam penerapan metode ilmiah di dunia Islam, serta membuka jalan bagi ilmuwan besar setelahnya. Pemikirannya tidak hanya memberikan kontribusi bagi dunia Islam, tetapi juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Dengan demikian, mempelajari sains dalam pandangan Al-Kindi tidak hanya penting dari sisi sejarah, tapi juga relevan untuk menginspirasi integrasi antara ilmu dan nilai-nilai spiritual di era modern ini. Mungkin cukup sekian makalah yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.